Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan ketiga tentang bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perpangkatan, akar pangkat 2 atau akar kuadrat, dan akar pangkat 3. Yuk kita belajar matematika. Sekarang kita ke bilangan bulat berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contohnya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau kita menuliskannya seperti itu kan panjang sekali. Atau 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, perkalian bilangan dengan faktor-faktor yang sama seperti ini biasa disebut dengan perkalian berulang. Nah, kita bisa tulis 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini dapat diringkas atau ditulis dengan angka 3 dan di atasnya ada angka 5. Dan 8 kali 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 8 juga dapat diringkas menjadi penulisan 8. Terus ada angka 10 di atasnya. Nah, dari sini di sini lihat 3-nya itu sejumlah 5 ya. Makanya di sini yang di atas itu adalah 5. Dan 8 itu di sini ada 10, maka di atas ini kita tulisnya 10 dengan basisnya itu adalah 8. Nah, penulisan seperti ini, 3-nya jadi basis atau di bawah dan 5-nya di atas bisa ditulis dengan atau dibaca 3 pangkat 5. Kalau yang ini berarti 8 pangkat 10. Kita ke latihan perpangkatan. Sederhanakan perpangkatan berikut. Nah, ini basisnya adalah 3. 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4. Selanjutnya, 5. Nah, ini basisnya ada 5. Angka 5-nya ada berapa? 2. Maka 5 pangkat 2. Sekarang negatif 1. Negatif 1-nya ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah negatif 1 pangkat 5. Dan sekarang negatif 6. Negatif 6-nya sejumlah 3. Maka negatif 6 pangkat 3. Sekarang latihan lagi, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. 4 pangkat 5. Tadi sudah dijelaskan. Berarti 4 pangkat 5. 4-nya sebanyak 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jika kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 1024. 6 pangkat 3. Berarti 6-nya ada 3. 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Yang ketiga, negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, yaitu negatif 8. Dan terakhir, negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah 16. Nah, kita lihat dari contoh ketiga dan keempat ini sama-sama negatif ya. Tapi saat diangkatkan kenapa yang satunya negatif dan yang lainnya itu adalah positif? Kita melihatnya itu dari si negatifnya ini. Ingat, negatif dikali negatif itu positif. Dikali negatif lagi jadi negatif. Tapi kalau yang ini, negatif dikali negatif, positif, dikali negatif, negatif, dikali negatif lagi jadi positif. Jadi dari dua contoh soal
yang poin ketiga dan keempat ini dapat disimpulkan untuk bilangan bulat negatif berpangkat jika pangkatnya itu adalah ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, maka hasilnya itu adalah negatif. Sedangkan jika pangkatnya itu adalah genap, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka hasilnya itu adalah positif. Sekarang kita ke akar kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, kebalikan dari perpangkatan yang sebelumnya itu adalah akar pangkat. Nah, kita tahu bahwa 7 pangkat 2 itu adalah 49. Nah, dalam akar pangkat, maka bisa ditulis akar 49 sama dengan 7. Nah, di sini akar 49 ini bisa dibacanya itu adalah akar pangkat 2 dari 49 atau akar kuadrat dari 49, atau biasa yang sering disebut ada langsung saja akar 49. Berdasarkan hal tersebut diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan B, ini untuk perpangkatan, sama artinya dari akar B itu sama dengan A, dengan B-nya itu adalah bilangan positif. Nah, untuk akar kuadrat atau akar pangkat 2, kan ini kita simbolnya ya. Nah, di sini kita wajib menghafalkan ini. Untuk angka 1 sampai 100 kita wajib menghafalkan ini. 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, dan 9 kuadrat sama dengan 81. Nah, dalam perkembangannya, kita akan bisa menentukan akar dari 100 sampai 10.000 dari angka yang ini. Ini akar kuadrat atau akar pangkat 2 ya. Jika kita contohkan akar 361. Nah, cara yang pertama yaitu kita dengan memisahkan dua angka terakhir, kita pisahkan, dibatasi, yaitu 361. Kan 3 digaris 61. Nah, sekarang lihat si 3 ini. 3 ini dekat angka berapa? Ini kita yang lihatnya sebelah kanannya ya. Jadi 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81. 3 itu dekat angka 1 yang ini. Kenapa bukan angka 4? Karena 3 tidak boleh dikurangkan dengan 4. Jadi yang lebih kecil dari 3 siapa? Yaitu 1. Maka kita bisa tulis di sini 1. Karena si 3-nya itu dekatnya sama si 1, maka di sininya adalah 1. Nah, kita tulis. Kan tadi yang ini ya. 1 kuadrat sama dengan 1. Jika kita kurangkan 3-nya dengan 1, hasilnya itu adalah 2. Nah, kita bandingkan 2 sama 1 ini. 2 sama 1 besar mana? Karena besarnya itu lebih besar 2, maka kita lihat si satuan satunya. Satuan dari 1. Satuan yang hasilnya 1 itu adalah 1 dan 1 yang ini. Jadi angkanya itu bisa 1, bisa 9. Nah, kayak gini. Yang lebih besar dari 1 sama 9 itu adalah 9. Nah, diulangi lagi ya. Kita batasin dua angka terakhir. Kemudian 3 itu dekat dengan angka berapa? Di sini dekat dengan angka 1, maka di sininya itu 1. Di sini 1 kuadrat sama dengan 1. Dikurangkan, hasilnya itu adalah 2. Nah, 2 sama 1 kita bandingkan, yaitu lebih besar. Jadi nanti pilih satuan yang lebih besar. Sekarang 1, itu faktornya, di sini lihat yang angka belakangnya 1 siapa saja. Nah, ini belakangnya 1, berarti 9. Ini 1, berarti 1. Berarti ini 1 sama 9 faktornya.
katanya pilih yang lebih besar, yaitu 9. Maka akar 361 sama dengan 19. Lanjut ke contoh 2704. Ingat, kita pisahkan dua angka terakhir. Sekarang kita lihat 27. 27 itu dekatnya dengan ini, ya kan? Maka hasilnya adalah 5. Kita tulis 5 kuadratnya berarti sama dengan 25-nya di bawah. Kita kurangkan, hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini sama 5 perbandingannya seperti apa? Berarti si 2 sama 5 itu lebih kecil. Maka kita pilih satuan yang lebih kecil. Lihat, di sini belakangnya 4. Mana yang belakangnya 4? 8 dan 2. Ternyata. Nah, dari 8 sama 2 ini, pilih yang lebih kecil. Mana yang lebih kecilnya? Yaitu 2. Maka akar dari 2704 sama dengan 52. Sekarang ke akar 1296. Kita pisahkan dua digit terakhir, berarti 96. Sekarang kita lihat 12. 12 itu dekat sama mana? Dekat sama ini kan? Berarti 3. Depannya kita pilih 3. Sininya 3 kuadrat sama dengan 9. Setelah itu kita kurangkan. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini kita bandingkan sama dengan 3 ini. Maka hasilnya adalah sama besar. Jika 3 ini sama ini, nilai yang di sini sama sini itu nilainya sama, atau sama besar, maka pilih angka yang lebih besar. Seperti itu. Nah, sekarang 6. 6 itu, yang belakangnya 6 itu 6 dan 4 ya berarti. Faktornya itu 4 sama 6. Kalau perbandingannya sama besar, maka pilih angka yang lebih besar. Jadi akar dari 1296 adalah 36. Nah, di sini akan ada catatan khusus. Untuk soal yang berakhiran 5, maka digit keduanya itu pasti 5. Dan soal yang berakhiran 0, maka digit keduanya juga 0. Contoh 1225. Kita pisahkan dua angka terakhir. Nah, ini kan belakangnya 5. Maka kita bisa tulis angka terakhirnya itu 5. Di sininya berapa? Lihat aja yang dekat dengan 12. Berapa? 3, ya kan? Berarti 1225 akarnya adalah 35. Selanjutnya, yang berakhiran 0. Kita pisahkan dua angka terlebih dahulu. Nah, ini belakangnya adalah 0. Maka sesuai ini, berarti digit keduanya adalah 0. Sekarang 64. 64 itu sama kayak 8. Maka akar dari 6400 sama dengan 80. Sekarang ke akar pangkat 3. Ini notasinya. Nah, yang membedakan di sininya ada angka 3-nya. Tadi kan nggak ada. Nah, akar pangkat 3 adalah kebalikan atau inverse dari operasi pangkat 3. Nah, di sini seandainya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Maka 5 adalah akar pangkat 3 dari 125. Dapat ditulis akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Nah, untuk pangkat 3 juga kita wajib menghafalkan hasilnya. 0 pangkat 3 sama dengan 0, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, dan 9 pangkat 3 sama dengan 729.
Kita langsung ke contoh. Untuk akar pangkat 3 dari 1728. Nah, untuk akar pangkat 3 yang dipisahin adalah 3 angka terakhir. Kalau akar pangkat 2 itu kan 2 angka terakhir atau 2 digit terakhir kita batasin. Kalau akar pangkat 3, 3 digit terakhir kita batasin. Nah, untuk nilai yang sebelah kiri, kita melihatnya dari jumlah ini ya, 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729. Tapi yang sebelah kanan cukup lihat satuannya saja. Nah, satuannya ini kita lihat dari yang warna merah ini, 0, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9. Nah, sekarang kita lihat 1. 1 itu dekat dengan yang ini. Ya kan? Maka depannya itu adalah, nah, si 1 itu depannya adalah 1. Sekarang ini satuannya 8. Mana yang belakangnya 8? Nah, ini kan 8. Maka angkanya itu adalah 2. Seperti itu. Jadi yang dilihat itu bagian depan dan satuannya. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 15.625. Kita pisahkan 3 angka terakhirnya, maka kita dapatkan 15. 15 ini dekat dengan mana? Nah, 27 kan terlalu besar, maka dekat dengan 8. 8 itu berapa? 2. Dan sekarang kita lihat satuannya itu berapa di sini? 5. 5 yang satuannya hasilnya 5 itu adalah yang ini. Maka si angka 5. Jadi akar pangkat 3 dari 15.625 sama dengan 25. Sekarang akar pangkat 3 dari 389.017. Kita pisahkan 3 angka terakhir dan kita lihat angka depannya itu adalah 389. 389 ini terlalu besar, berarti yang ini. Kan di atasnya ini. 389. Maka kita pilih angka 7. Dan di sini angka terakhirnya itu adalah 7. Yang belakangnya angka 7 adalah 3. Maka akar pangkat 3 dari 389.017 adalah 73. Nah, terima kasih untuk belajar matematika kali ini. Jangan lupa komentar jika ada pertanyaan dan like and subscribe tentang channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.